persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali saudaraku bahwa kita diberikan Tuhan kesempatan untuk berada di dalam hadirat-Nya di melalui menara doa ini. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan sama-sama memulai dengan doa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak Engkau beri kami kesempatan untuk ya Tuhan hadir di menara doa ini Tuhan. Satu kerinduan hati kami rindu mengalami ya Tuhan lawatan-Mu, jamahan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, di masa ya Tuhan prapaskah ini ya Tuhan, satu yang kami rindu, biarlah kami bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa mengenal kasih-Mu, dan kami bisa hidup di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu ya Yesus. Untuk korban penderitaan-Mu, kesengsaraan, bahkan kematian-Mu ya Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang selalu peduli akan kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Bapa, biarlah ya Bapa hari ini, saat ini Tuhan, lewat menara doa ini ya Tuhan, Kau buka setiap hati kami, Kau jawab tiap kami, perbaharui kami semua ya Tuhan, perbaharui hati pikiran kami ya Tuhan, lawat ya Tuhan, lawat ya Tuhan, jamah kami. Oh ya laba. Mari buka suaranya saudara, mari berdoa. Oh ya laba kasih laba. Sembah dia. Oh ya laba. Tuhan, kami sembah Engkau ya. Kami sembah Engkau ya. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Makasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami ya Tuhan. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan.
dengan darah anak domba. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Mari sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab Namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi sembah Dia. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab Namamu kudus, kudus Tuhan. Ini doa kami, mari bersama-sama katakan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Mari sembah Dia. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab Namamu kudus, kudus Tuhan. Mari lebih lagi. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab Namamu kudus, kudus Tuhan. Mari sembah Dia. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu,
Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama lama lama. Terima kuasa, terima urapannya, terima. Dalam nama Yesus, jamah ya Tuhan pikiran, jamah mulut kami, jamah hati kami dalam nama Yesus. Ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu Yesus. Oh ya lama lama lama. Kami terima kado Paskah. Kado Paskah. Pujikan Paskah dalam nama Yesus. Oh lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Ya lama ya lama 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 lama. Nana rama kasih lama 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 lama. Ya Yesus, ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Oh ya lama-lama kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan. Oh ya lama-lama oh Yesus, ya bawa kami dekat, lebih dekat. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Mari buka suaranya saudaraku, sembah Dia. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Satu pun yang luput dari karya kasih. Ya bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, anugerah karya-Mu. Haleluya, Yesus Kristus Tuhan. Kami memuji, mari saudara angkat jiwanya. Mari pujilah Tuhan, hai jiwaku. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Beri kemuliaan buat Yesus sekarang. Oh ya lama 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 lama. Tuhan terima kasih. Engkau berikan nyanyian-nyanyian baru buat kami. Sungguh ya Tuhan, Engkau sendiri ya Roh Kudus yang membangkitkan kembali semangat kami, kekuatan kami. Ya Tuhan, pengharapan kami, iman kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang sedang dicurahkan di tengah-tengah kami. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, ketika Engkau mencurahkan kasih-Mu buat kami, maka iman kami ya Tuhan makin bertambah-tambah ya Tuhan. Pengharapan kami ya Tuhan semakin besar.
Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan kami bisa percaya akan kuasa kasih-Mu. Akan kuasa kasih-Mu di dalam darah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan, siap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang menghadapi situasi yang nampaknya mustahil untuk bisa diselesaikan. Anak-anak-Mu yang sedang menghadapi ya Tuhan satu situasi di mana nampaknya tidak ada lagi jalan keluar. Tuhan, aku berdoa, biarlah ya Tuhan, Engkau Allahku Yesus Kristus yang mengasihi anak-anak-Mu ini. Tuhan, berikan kami iman untuk bisa percaya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Kau sendiri yang berfirman, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Beri kami hati yang bisa percaya ya Tuhan, bahwa Kau Allah yang sanggup menolong setiap kami, menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, terima kasih. Turunkan ya Tuhan, turunkan ya Tuhan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu. Mujizat-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu ya Tuhan, kekuatan-Mu ya Tuhan Yesus. Satu breakthrough Kau berikan buat setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan pada masa prapaskah ini ya Tuhan, sungguh kami bisa merasakan dan bisa mengalami ya Tuhan satu pengalaman iman ya Tuhan. Pengalaman iman yang baru berjalan bersama Tuhan. Kami terus diteguhkan hati kami. Hati kami diteguhkan ya Tuhan. Dikuatkan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, aku mengasihi jemaat. Aku mengasihi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, Kau bertolong ya Tuhan. Biarlah lawatan-Mu sekarang. Urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, mengubahkan kami ya Bapa. Terima kasih. Berikan hati yang terus bisa memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Oh ya laba kasih laba. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap bertelut, hanya Dia ku sembah. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap bertelut, Yesus Tuhan, hanya Dia ku sembah. Surga ceritakan kemuliaan Tuhan kita. Dia dikorbankan, satukan Allah dan kita. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap bertelut, hanya Dia ku sembah. Dia hanya selalu anak domba Allah. Ku siap bertelut, hanya Dia ku sembah. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi ya Tuhan penyakit kanker, tumor, bahkan dokter sudah memvonis tidak ada lagi jalan untuk kesembuhan. Hari ini Tuhan, pada masa daripada prapaskah ini,
Aku mau berdoa ya Tuhan. Di masa-masa sulit anak-anak-Mu dalam menghadapi ya Tuhan pergumulan sakit penyakit. Apapun yang mereka sedang hadapi, jenis penyakit apapun yang mereka hadapi. Kami mau melihat daripada korban Tuhan Yesus. Ketika Engkau dicambuk ya Tuhan. Ketika Engkau dicambuk ya Tuhan, mengeluarkan ya Tuhan daging campur darah yaitu bilur. Tuhan Yesus, Engkau sedang mengambil posisi kami untuk menanggung segala kutuk sakit penyakit kami. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, anak-anak-Mu ini telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun penyakit mereka ya Tuhan, baik kanker, tumor ya Tuhan, mereka sakit jantung, stroke, lumpuh ya Tuhan. Mereka sakit dalam mata mereka ya Tuhan, telinga. Bahkan ya Tuhan persendian-persendian. Ya Tuhan autoimun. Apapun ya Tuhan, aku tidak dapat sebut satu-satu. Bapa dalam nama Yesus beri mereka ya Tuhan kado Paskah. Mujizat ya Tuhan di Paskah ini. Kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan aku berdoa untuk setiap anak-anak sedang menghadapi satu pergumulan dalam hidup mereka. Mereka sedang menantikan janji-Mu, menantikan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup mereka. Tuhan jawab dengan peneguhan-peneguhan. Bapa aku berdoa dalam nama Yesus. Beri ya Tuhan hati buat setiap kami untuk bisa terus bersyukur. Walaupun kami harus melewati masa-masa sulit hari-hari ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk semua janji-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur bila diberikan anaknya Yesus. Karena perbuatannya pada kita, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya. Karena perbuatannya pada kita, syukur. Makasih untuk hadirat-Mu. Makasih kami rasakan Tuhan begitu dekat dengan kami. Sedekat ya Tuhan hembusan daripada nafas kami. Makasih. Engkau baik Tuhan, Engkau mengasihi kami. Dan kami bisa rasakan ya Tuhan, urapan kasih yang sedang dicurahkan ke dalam setiap hati kami. Makasih Roh Kudus, makasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Untuk dapat mengajar, menyampaikan sabda firman-Mu. Hidupi ya Tuhan setiap firman ini. Terima kasih. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak.
Shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan tentang 7 berkat dari kuasa darah Yesus. Saudaraku, di dalam Imamat pasal 4 ya, ayat 16 sampai 17. Di sini dikatakan bahwa imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Ayat 17. Coba kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Imam harus mencelupkan apanya? Jarinya ke dalam darah itu dan memercikan berapa kali? 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Jadi dahulu saudara, seorang imam, ya kan, Imam Harun ya sini kan khususnya memasuki daripada kemah pertemuan atau bait Allah, tempat berjumpa dengan Tuhan, bahwa dia harus memercikan darah lembu jantan atau darah domba jantan sebanyak berapa kali? 7 kali. Saudara, nah pemercikan darah ini adalah melambangkan tentang apa saudara? Pengampunan dosa, penyucian daripada dosa umat Israel. Saudara Kristus. Nah, hal ini juga merupakan satu gambaran. Jadi kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama, semuanya itu akan mengacu atau digenapi, ya kan, daripada oleh Yesus Kristus, ya kan, akan digenapi atau penggenapannya di Perjanjian Baru oleh Yesus Kristus, saudaraku. Jadi kita melihat di sini bahwa kita tahu bahwa ketika Yesus, saudaraku, ya kan, di hari menjelang Paskah, saudaraku, ya, hari Jumat mengalami kematiannya, minggunya kebangkitan, itu kebangkitan minggu Paskah, saudara Kristus, bahwa Yesus pun, saudaraku, ya kan, ada 7 titik di mana Yesus mencurahkan darahnya. Dan di setiap titik pencurahan darah ini saudaraku, ada 7 berkat yang Tuhan siapkan, yang Allah siapkan buat setiap kita. Katakan amin saudara. Nah oleh karena itu Yesus berkata begini saudaraku, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran ini yang akan memerdekakan kamu. Katakan amin saudara. Ketika kita punya kebenaran, pengetahuan akan kebenaran, saudara, maka pengetahuan akan kebenaran ini akan memerdekakan kita. Pengertian firman ini saudara, kita saudara bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara doakan, saudara lakukan, maka saudara akan mendapatkan yang namanya berkat itu dari Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi ini deh. Nah hari ini kita akan bahas saudaraku. Kita ingin belajar saudaraku tentang kebenaran. Ya kan. Daripada masa Paskah saudara. Pada masa Paskah. Saudara kita lihat Yesus itu mencurahkan ada 7 titik. Pencurahan darah Yesus. Dalam 7 titik ini ada 7 berkat. Saudaraku. Yang kita bisa terima. Yes aku mau terima ini seutuhnya. Yang mau katakan amin. Saudara tulis di live chat, saya mau terima berkat ini. Katakan amin. Nah yang pertama saudara, yaitu apa? Di mana darah itu mengalir. Tetesan keringat darah keluar dari dahinya. Dari keningnya saudaraku. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa di sana. Saudara kondisi daripada Tuhan Yesus sangat tertekan. Mengalami ketakutan yang luar biasa. Mengalami bukan sama stres, tapi distress. Bukan cuma tertekan, tapi juga kecepit. Saudara, nah tabib Lukas, dokter Lukas, Injil Lukas menjelaskan begitu detail secara medisnya saudaraku. Di dalam Lukas 22 ayat 44 katakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Yesus sebagai manusia itu dikatakan ia sangat ketakutan, bukan ketakutan. Yesus tidak takut tapi sangat ketakutan. Dia pernah ngalami ini. Kok kita ya ngalami yang sangat takut? Yesus pernah ngalami. Kalau Yesus pernah ngalami, bisa merasakan, maka dia bisa untuk ini kan kita, tolong kita. Makin bersungguh-sungguh berdoa. Saudara, lalu apa yang terjadi? Saudara, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu di Taman Getsemani darah pertama dicurahkan saudaraku. Saudaraku, rupanya saudara bukan cuma sekedar tetesan keringat yang keluar dari tubuh Yesus. Karena
tekanan yang luar biasa yang dialami Yesus. Saudara, ya tabib Lukas, dokter Lukas itu menjelaskan bahwa pembuluh-pembuluh darah halus dalam tubuh Yesus itu pecah. Saudaraku, akhirnya darah mengalir keluar dari tubuhnya bersama-sama dengan keringat. Nah, dalam kondisi ini saudaraku, Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Apa doa Yesus? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Kata cawan ini bicara tentang penderitaan yang akan dia alami. Kesakitan yang akan dia alami. Kekejaman yang dia akan alami. Ketidakadilan saudaraku. Dan kematian di salib yang sangat mengerikan ini. Dia berkata, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Saudaraku Yesus. Tetapi saudara tidak berhenti sampai situ. Dia berkata apa? Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, sejak awal pelayanan, Yesus selalu menaklukkan dirinya, menaklukkan kehendaknya, saudaraku, untuk mau mengikuti daripada kehendak Bapaknya di surga. Saudara, maka pada waktu dia mengajar tentang doa Bapa kami, ya kan, Yesus mengajar, jadi datanglah kerajaanmu, jadilah apa? Kehendakmu. Di mana? Di bumi ini seperti di surga. Saudara, Yesus bukan cuma mengajar, tapi juga Yesus melakukannya. Dan di ujung akhir daripada hidupnya saudara, di bumi ini dia berdoa dengan doa yang luar biasa. Saudara Kristus, Yesus mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, semuanya itu ada di dalam rencana daripada Allah Bapa. Hal ini mengingatkan kita saudaraku. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa titik luka pertama, titik pencurahan darah yang pertama di Taman Getsemani, ini bicara dan maknanya apa buat kita? Kehendak Allah buat hidup kita adalah sebuah rencana yang baik, rencana yang sempurna buat hidup kita. Katakan amin. Saudara, ketika kita berkata bahwa Tuhan, aku mau ikut jalanmu. Ketika engkau bisa menyerahkan diri, mengikuti kehendak Bapa, dan kita bisa melihat, saudara, hasil akhirnya adalah Allah Bapa sangat meninggikan Yesus dan memberikan Yesus nama di atas segala nama. Yang ngerti katakan amin saudara. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan, setiap lutut bertelut dan menyembah Yesus. Tapi dia harus melewati proses. Ini kehendak. Ini jalan yang engkau harus lalui nak. Yaitu mati di salib. Jadi yang pertama saudaraku. Saudara, ini bicara tentang saudaraku. Ketika Tuhan bergumul dengan kehendak manusianya. Ketika Tuhan bergumul dengan doanya, permintaannya. Bapak berkata, aku tidak bisa jawab permintaanmu. Aku ingin kehendakku yang jadi. Jalani ini walaupun sulit. Dan kau akan lihat kehendakku adalah rencanaku yang sempurna buat hidupmu. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Biarlah saudara di masa Paskah ini. Saudara, biar kita mau berkata bahwa bukan kehendakku Tuhan. Bukan kehendakku, aku tidak pernah mau lagi paksakan kehendakku, pendapatku, pikiranku, perasaanku. Tapi aku serahkan ini kepada Tuhan. Maka dia akan berikan kuasa darah ini. Biar kuasa darahmu Tuhan memberikan aku kemampuan saudara, menyerahkan diri. Dan takluk kepada kehendakmu. Karena aku tahu kehendakmu adalah rencanamu yang sempurna dalam hidup saya. Katakan amin saudara, ini berkat yang pertama. Oleh kuasa darah Yesus. Oleh karena kuasa darahnya. Oleh karena kasihnya. Dia akan berikan kita kemampuan untuk hidup melakukan kehendak dia. Walaupun apa? Sulit. Sulit saudara. Ada saat dimana kehendak dia adalah kita bisa diluputkan dari dapur api yang menyala-nyala. Tapi pada saat momen tertentu, musim tertentu dalam hidup kita, kita harus masuk dalam dapur api. Saudara Kristus, saudara ngerti maksud saya? Tetapi asal itu kehendak daripada Bapa di sorga, saudara tidak akan terbakar.
seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang mengerti dan percaya, katakan amin. Ini yang pertama. Pergumulan yang terbesar, terberat dalam hidup kita ada bicara apa? Kehendak. Kehendak ini, saudara. Kita mengambil jalan kita sendiri. Itu yang namanya dosa. Dosa itu hamartia. Tidak sesuai dengan sasaran. Kita sesat mengambil jalan sendiri. Kenapa? Bicara kehendak. Ini yang pertama di Getsemani, saudaraku. Ketika semua tinggalkan dia. Saudaraku, bahkan 3 yang diajak untuk datang. Saudara, untuk berdoa, mereka juga tidur. Saat-saat dalam hidup saudara bisa nyadari di mana saudara butuh yang namanya pertolongan daripada manusia. Manusia yang saudara harapkan, andalkan, tiba-tiba tidak bisa menolong atau tidak mau menolong. Itu tanda Tuhan mau kita belajar hari ini. Kita bergantung kepada dia. Kalau kita bergantung pada dia, dia akan pilih orang untuk menolong kita. Orang-orang yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Yang mengerti dan percaya, katakan amin. Yang pertama, titik darah pertama yang dicurahkan. Di mana sudah? Di Taman Getsemani. Berupa apa? Keringat. Yang kedua, keringat itu bicara apa sih? Hasil usaha. Saudara, perbuatan daging kita, kekuatan itu keringat. Saudaraku, itu taklukan itu. Yang kedua, saudaraku. Di mana saudara? Yang kedua adalah darah atau bilur-bilur yang mengalir keluar dari mana? Dari punggung Tuhan. Dari punggung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dicambuk oleh para tentara Romawi dengan menggunakan cambuk yang bercabang. Setiap cambuk ujungnya itu memiliki kayak seperti bola-bola besi atau seperti ada apa saudara, apa kayak duri-duri yang tajam, saudaraku, ya kan, kail. Setiap kali cambuk itu dihujamkan, saudara, tek ke punggungnya, lalu ditarik, saudara, maka keluar darah dan potongan-potongan daging yang tercabik dari tubuh Yesus. Itu yang kita sebut sebagai apa? Bilur-bilur. Saudaraku, ada yang berpendapat, berasumsi bahwa Yesus dicambuk 39 kali. Sebab itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 24. Dia bilang dia disesah. Ya, disesah atau dicambuk selama 40 kurang 1 kali. Saudara Yesus. Namun saudara, saya pelajari lagi. Apa benar Yesus itu dicambuk 39 kali. Ya, tapi rupanya Paulus ini, ya kan, Paulus dia menulis bahwa dia disesahnya oleh orang Yahudi. Ya, tradisi Yahudi, saudara, menyatakan bahwa hukuman cambuk, saudara, disesah, ya kan, kalau lebih dari 40 kali, cambukan itu adalah merendahkan orang sebangsanya. Jadi Ulangan 25 ayat 3, saudaraku, dia katakan 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih. Supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Kalau udah lebih dari 40 kali, itu merendahkan. Ya kan? Makanya karena Paulus dicambuknya sama orang Yahudi, dia gak lebih dari 40 kali. Saudara Yesus. Tapi kenyataannya kan Yesus dihukum. Ya kan? Bukan oleh orang Yahudi. Yesus itu dihukum oleh siapa? Orang Romawi, saudara. Mereka nggak ikutin aturan orang Yahudi. Cara penyiksaan tentara Romawi itu sangat brutal. Saudara sudah nonton filmnya Passion of Christ? Coba lihat gitu. Sampai. Nah, menurut undang-undang kerajaan Romawi yang memberikan perintah penyesahan itu adalah Pontius Pilatus. Ya, artinya Tuhan Yesus belum tentu dicambuk 39 kali. Belum tentu. Seperti yang dikirakan orang selama ini. Nah, kalau kita baca buku Manusia Kain Kafan. Yesus itu dicambuk, saudara. Penyesahannya itu dilakukan, saudara. 121 kali sisi kiri. 121 kali sisi kanannya, saudara. Kanan kiri. 121 kali. Lalu, saudara, jumlah luka yang terdapat dalam tubuh Yesus
Saudaraku, dari atas kepalanya sampai ke kakinya, saudara, itu jumlahnya 726 buah. Jadi luka-luka semuanya tuh 726. Ya nanti saudara cari ya, ini data-data ini juga saya dapetin, saudara, saya belajar, ya kan sampai kaki, ya, kulit, daging, otot, semuanya ikut tercabik, saudara, tercabik. Makanya Yesaya, kita bisa, jadi penderitaan yang digambarkan di film Passion of Christ itu masih, mukanya masih kelihatan. Sebenarnya tuh Nabi Yesaya menggambarkan, saudaraku, di dalam Yesaya pasal 53 ya, itu mukanya tuh dihindari ngeri, saudara. Sudah nggak berbentuk lagi. Sebenarnya ini ngeri. Saya ngomong ini aja kayak merinding gitu, saudaraku. Alangkah sadis kejamnya, saudara. Angka 726 ini bicara tentang satu angka yang luar biasa banyaknya. Just, tidak ada kesisa dalam tubuhnya tuh. Tetapi rupanya, saudara, angka 726 ini menunjukkan, katanya, itu adalah jumlah jenis sakit penyakit. Saudara, jumlah jenis sakit penyakit. Jadi yang dialami Yesus dalam penyesalan cabukannya di punggungnya itu, saudaraku, ini bertujuan, saudara, untuk bukan cuma membuat rasa sakit yang sangat, tetapi juga, saudara, untuk apa? Mempermalukan. Karena itu Yesus dipukulin itu seperti hewan. Dihina, dilecehkan. Ya kan? Dipukulin, saudaraku. Nah, pendarahan yang hebat, luka-luka di punggungnya ini yang menyebabkan Yesus itu gak sanggup lagi angkat, saudaraku, memikul kayu salib sampai ke Golgota. Makanya akhirnya dia jatuh, lalu dibantu oleh Simon dari Kirene, saudaraku. Ya. Jadi Yesus ini benar-benar menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Ya kan? Melalui setiap cambukan yang dia alami. Coba kita buka Alkitab kita. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk merenungkan. Saudara, saya percaya kalau kita bisa merenungkan betapa besarnya, betapa besarnya kasih. Dia dijalanin ini, saudara, ikhlas loh. Bukan karena kepaksa. Saudara, Yesus jalani semua penderitaan ini, saudara, tidak ada keluh kesah, tidak ada sungut-sungut, tidak ada kata-kata yang negatif keluar dari mulut dia. Alkitab kata seperti domba yang keluh diem. Saya bisa pernah lihat nggak domba tuh yang dibawa kepada pembantaian potongan. Pertama yang kadang-kadang dipotong rambutnya gitu, kulit bulunya. Ada dia diam, ini Yesus. Nah kita lihat, baca, saudara. Yesaya 53 3-5 kita baca. 1, 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang. Ini nubuatan, saudaraku. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Nutup mukanya bukan karena apa, saudara? Ngeri lihat dia. Luka sudah 726. Ya. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Menderita-menderitanya. Direndahkan serendah-rendahnya. Dihina sehina-hinanya. Ini Yesus. Tetapi sesungguhnya, baca keras, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Katakan amin. Orang berdebat. Berapa kali ya Yesus dicambuk? 39 kali kah? Ada yang bilang sampai 121 kiri, 121 kanan. Berapapun itu. Satu hal yang penting yang perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus rela mengalami semuanya itu untuk menanggung dosa kita. Menanggung pemberontakan kita. Menanggung segala kutu kita. Dan menanggung segala sakit penyakit kita. Katakan amin. Ini benar-benar luar biasa.
luar biasa. Ini juga satu pengharapan buat kita. Kalau saudara dan saya karena iman kepada Yesus. Karena kita punya iman kepada Yesus. Karena kita mau lakukan firman. Karena kita mau melakukan kehendak Allah. Mungkin saudara juga mengalami yang namanya penderitaan. Dihina. Saudara dianiaya. Saudara pandang Yesus. Pandang Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Yang ketiga, saudaraku, yang pertama lewat tetesan keringat itu jadi darah di taman Getsemani. Yang kedua di punggungnya. Yang ketiga adalah saudara, itu luka dan pendarahan di dalam tubuhnya karena dia dipukul, dihajar, saudaraku. Ya kan, di dalam cambukan ada yang berupa saudara luka yang di luar, ada yang luka di dalam karena pukulan-pukulan, saudaraku. Ya, jadi tubuhnya bukan cuma banyak luka, tapi juga memar-memar. Saudara, ini kan istilahnya pendarahan yang di dalam. Bukannya pendarahan yang di luar, tapi juga pendarahan yang di dalam tubuhnya ini, saudaraku. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang sebagaimana Alkitab katakan, saudara. Dia melenyapkan segala sakit penyakit. Dan juga apa? Kelemahan di antara bangsa itu. Katakan amin. Jadi dia tanggung juga kelemahan kita. Kelemahan di mana? Luka dalam kita. Luka di dalam kita. Luka batin kita. Trauma kita. Mental, kejiwaan. Saudara, dia tahu kelemahan kita. Titik-titik lemah. Saudaraku, lewat kuasa darahnya, dia mau membuat kita, saudara, menjadi orang yang kuat. Yang mengerti dan percaya, katakan amin. Jadi kuat, pulih kembali. Saudaraku, memang saya percaya bahwa psikiater bisa menolong, psikolog bisa menolong. Tetapi saya nangkepnya adalah bahwa kuasa darah Yesus. Hanya kuasa darah Yesus yang bisa memulihkan sepulih-pulihnya, sesembuh-sembuhnya. Setiap trauma, setiap luka. Saudaraku, yang di dalam diri kita. Katakan amin, saudara. Dia tanggung ini. Yang keempat, darah mengalir keluar dari mahkota duri di kepalanya. Saudaraku, di kepalanya. Saat mahkota duri itu dipukulkan, saudara, muncrat tuh pasti darah. Di sini banyak sekali jaringan-jaringan, pembuluh-pembuluh darah keluar semua. Saudaraku, kita tahu bahwa mahkota duri melambangkan apa, saudara? Kutuk. Ya, darah yang mengalir saat mahkota duri dipukulkan ke atas kepalanya. Di saat itu Yesus sedang menanggung segala kutuk dosa. Supaya kita yang percaya menerima berkat yang dijanjikan Allah melalui apa? Abraham. Katakan amin, saudara. Berkat Abraham. Galatia 3:13-14 katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Katakan amin, saudara. Iman kita percaya ada kuasa dalam darah Yesus ini, saudaraku. Kuasa apa, saudara? Ini mematahkan kutuk. Makanya saudaraku, dalam tiap doa, saran saya adalah, saudara sering sebut namanya apa? Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Ketika saudara bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Biar kuasa darah-Mu memampukan aku. Kuasa darah-Mu atau kuasa kasih mampukan aku untuk hidup menuruti kehendak-Mu. Menuruti daripada kebenaran firman-Mu. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Yaitu oleh bilur-bilur Yesus. Aku telah disembuhkan. Bicara oleh karena kuasa kasih-Mu. Karena Engkau mengasihi aku. Engkau menyembuhkan aku. Saudara Kristus, ya kan? Aku mengalami luka, trauma. Marah. Takut, ngeri, benci. Dendam. Aku tidak sanggup untuk lihat dan ketemu. Saudara, tapi kuasa darah-Mu Tuhan. Aku minta kuasa darah-Mu Yesus.
sanggup pulihkan hatiku. Katakan amin. Saudara bisa doa seperti itu. Dan saudara berkata, oleh kuasa darah-Mu, Tuhan, aku patahkan semua kutuk keturunan dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara bisa berkata seperti itu. Katakan amin. Yang kelima, darah mengalir keluar dari apa? Kedua tangan Yesus ketika dia disalib, saudaraku. Ya, di atas kayu salib. Saya mau sampaikan begini, saudaraku. Kata tangan. Ya kan saudara, ini bicara tentang pekerjaan tangan. Perbuatan, saudara. Perbuatan. Ulangan 8 ayat 17. Ini nubuatannya. Bahwa janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jadi rupanya ada perbuatan atau pekerjaan tangan. Tuhan bilang, jangan kau katakan dalam hatimu. Jangan ngomong sama dirimu sendiri. Ya kan? Apalagi ngomong-ngomong sama orang. Bahwa karena kekuasaanku. Karena kehebatanku. Karena kekuatanku. Ya kan? Karena kehebatan tangan, kekuatan tanganku lah. Aku memperoleh kekayaan ini. Jangan ngomong seperti itu sama dirimu. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab apa? Dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Katakan amin, saudaraku. Nah, jadi tangan Yesus, saudaraku, yang dipaku keluar darah dari tangannya. Ini bicara tentang penebusan dari apa yang pernah kita buat. Mungkin perbuatan tangan kita pernah. Kita mencuri, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, pelanggaran dari tangan kita. Dan lain sebagainya tuh. Mungkin kita melakukan apapun. Pembunuhan dari perbuatan yang jahat. Tangan ini saudara. Ya kita minta kuasa darah Yesus. Engkau sucikan tanganku ini. Engkau kuduskan tanganku. Sehingga apapun yang aku kerjakan. Tuhan buat berhasil. Dan tangan ini Tuhan ubah. Bukan cuma bisa menghasilkan. Ya kan? Keberhasilan. Tetapi tangan ini Tuhan bisa pakai. Ketika aku meletakkan tanganku atas orang sakit. Orang sakit akan sembuh. Katakan amin. Markus 16 ayat 18. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Katakan amin saudara. Nah ini. Jadi tiap kali saudara berdoa tiap pagi. Tuhan aku minta kuasa darah-Mu menguduskan tanganku ini. Perbuatan tanganku ini. Yang mengerti katakan amin saudara. Perbuatan tanganku. Supaya apapun yang aku kerjakan hari ini. Tuhan buat berhasil. Entah itu pekerjaan, atau karir aku, usahaku, pelayanan aku Tuhan. Amin saudaraku. Kehidupan saya sehari-hari ini tangan ini. Aku pakai. Tangan kan bisa keluar kata-kata WhatsApp. Tangan kita bisa angkat telepon. Tangan kita kerja apapun. Biarlah kuasa darah Yesus menyucikan dan menguduskan ini. Memberkati. Katakan amin. Yang keenam. Darah mengalir keluar dari kedua kaki Yesus. Darah mengalir di saat kedua kaki Yesus dipaku di atas kayu salib. Supaya apa saudara? Berkat Tuhan, kuasa Tuhan ada di setiap perjalanan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu setiap hari pagi, dalam doa pagi saudara, dalam doa saudara, hari-hari Tuhan, biar kuasa darah-Mu menyucikan kedua kakiku ini. Ya kan? Supaya kakiku ini, ya kan, ada berkat setiap langkahku. So kan, berjejakan berkat dan anugerah. Setiap langkah kakiku ada otoritas, ada kuasa Allah. Sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus saudara. Roma 16 ayat 20 katakan apa? Baca yang keras. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan apa? Menghancurkan iblis di mana? Di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Katakan amin. Ya kaki kita. Ya iblis harus ada di kaki kita. Iblis tidak boleh ada di kepala kita. Nanti dia akan bicara terus di telinga kita. Kena di pikiran kita. Katakan amin. Iblis harus ada di bawah. Nah itu bicara tentang apa? Saudara berdoa tiap hari kita. Tuhan biar Engkau basuh kedua kakiku dengan kuasa darah-Mu Yesus. Supaya hidupku adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada otoritas, kuasa
untuk menaklukkan daripada iblis. Supaya dia tetap ada di bawah kaki kita. Katakan amin saudara. Efesus 6 ayat 15. Bicara kaki, ini bicara tentang apa saudara? Biarlah saudara ketika saudara berdoa, Tuhan basuh kedua kakiku dengan kuasa darah-Mu. Itu bicara tentang Tuhan pakai aku untuk bisa memberitakan kabar baik. Yang ngerti katakan amin. Kakimu berkasutkan keleraan untuk memberitakan apa? Injil damai sejahtera. Setiap perkataan kita, saudara, setiap kita berbicara atau kita menulis teks, ada damai sejahtera. Orang yang mendengarnya, yang membacanya, yang menerimanya, ketika ada damai sejahtera, maka kasih karunia Allah akan turun dalam hidup mereka. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yang terakhir saudara, darah Yesus mengalir keluar dari mana? Dari lambungnya. Ketika tentara Romawi hendak memastikan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, maka salah seorang prajurit itu saudara mengambil tombak, dia tusuk ke lambung Yesus, maka mengalirlah apa saudara? Darah dan air dari lambung Yesus. Hal ini menandakan Yesus sudah mati. Ini artinya apa saudara? Inilah titik pencurahan darah Yesus yang ketujuh. Yaitu tentang apa? Kelahiran baru. Tentang kelahiran baru. Barang 2 Korintus 5 ayat 5:17 katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, saya khotbah hari ini tentang 7 titik pencurahan darah Yesus. Dan apa berkatnya? Tujuannya itu apa? Sebagai bahan untuk doa harian kita. Katakan amin saudara. Kalau saya sering sebut kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus. Untuk setiap aspek hidup saudara. Ketujuh ini saudaraku. Saya percaya hidup saudara akan diubah. Saya akan melihat betapa dahsyatnya kuasa darah itu bekerja dalam hidup saudara. Mengubah hidup saudara. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Itulah sebabnya saudara. Setiap kali saya berdoa. Berdoa di dalam pribadi maupun doa untuk jemaat. Selalu saya mulai dengan apa? Bungkus kami semua dengan apa? Kuasa darah-Mu Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita bilang bungkus dari mana? Dari ujung rambut sampai kepala. Untuk tubuh. Jiwa kami. Pikiran, perasaan, kehendak. Basuh dengan darah-Mu. Roh kami Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami. Biar Engkau bungkus. Kuasa darah-Mu. Bicara dibungkus dengan kuasa darah. Bicara dengan apa? Dibungkus oleh apa? Kasih Allah. Dan ketika kita dipenuhi dengan kasih Allah. Merasa dikasih oleh Allah. Maka kasih itu yang akan melenyapkan segala ketakutan kita. Kasih itu yang memberikan kita keberanian untuk percaya. Untuk datang kepada Tuhan. Untuk menginjil. Untuk berbuat baik. Saudara. Dan lain sebagainya. Saya berdoa, saudara diberkati dengan pesan ini. Tuhan Yesus memberkati. Tutup mata, kita akan berdoa. Bapakku berdoa, biarlah ya Tuhan 7 titik pencurahan daripada darah-Mu menjadi 7 berkat yang Engkau sediakan buat kami. Dan kami bisa terima di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam ini menjadi doa-doa kami. Bagian ya Tuhan yang kami akan sebut dalam doa-doa kami. Bapa dalam nama Yesus, ketika kami suka menyebut kuasa darah-Mu Yesus, kami bisa merasakan akan betapa besarnya kuasa kasih. Di mana kami sebut kuasa darah-Mu, Roh Kudus bekerja, membawa kasih Allah, mencurahkan kasih Allah ke dalam setiap hati kami. Tuhan, aku berdoa, bungkus anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu Yesus. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Roh, jiwa dan tubuh mereka. Tuhan, biarlah Engkau basuh dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Setiap rumah mereka, kendaraan mereka, bisnis mereka, semua aset investasi mereka, bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Karena kami percaya, apapun ya Tuhan yang dibungkus dengan kuasa darah-Mu, di situ ada proteksi perlindungan-Mu, pemeliharaanmu dan pelipat gandaan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kami mau ingat ya Tuhan akan korban-Mu. Inilah makanan kami Tuhan. Sehingga kami makin kuat iman kami. Makin besar pengharapan kami. Makin dalam kasih kami kepadamu.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus, saudaraku. Oleh kuasa Darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Darah-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Enggak cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.